Di dalam dunia yang terus berubah, tahukah saudara, ada warisan yang tidak akan lekang dimakan waktu. Apakah itu? Warisan iman. Yes. Harta ini tidak dapat dibeli dengan uang, tidak bisa digantikan oleh jabatan, dan tidak akan pudar meskipun generasi berganti. Iman adalah anugerah yang diwariskan melalui teladan hidup, doa yang tak putus, firman yang ditanamkan sejak dini. Saudara, Alkitab memperkenalkan kepada kita dua tokoh perempuan yang sering luput dari sorotan besar panggung Alkitab. Tapi tahukah saudara, mereka memiliki pengaruh yang abadi. Ya, siapakah mereka? Lois dan Eunike. Tahukah saudara, dua perempuan ini hidup di abad pertama di tengah budaya yang patriarkis dan tantangan iman yang berat. Namun, justru di tengah keterbatasan itu, mereka meninggalkan jejak yang mengubah sejarah, bukan melalui mimbar besar, tetapi melalui pengaruh pribadi di rumah. Saudara, kisah mereka sangat singkat mungkin saudara, namun ini syarat makna. Rasul Paulus menulis kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 1 ayat 5. Tahukah saudara, dari satu ayat ini kita melihat garis iman yang jelas. Lois, Eunike, Timotius, 3 generasi terhubung oleh satu hal yang sama. Apa? Iman yang murni dan tulus. Paulus tidak memuji kekayaan keluarga ini, tidak menonjolkan posisi sosial mereka, tetapi Paulus menekankan kualitas iman yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Wow, saudara, bagaimana sebenarnya kehidupan Lois dan Eunike? Saudara, bayangkan seorang nenek bernama Lois ini hidup di tengah masyarakat Yahudi yang sedang bergumul dengan pengaruh budaya blasteran Yunani, Romawi. Saudara, ia mungkin tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, saudara. Namun dia memiliki pengetahuan mendalam tentang Taurat dan nubuat Mesias. Dia membesarkan anaknya Eunike dengan keyakinan bahwa firman Tuhan adalah pondasi hidup. Eunike yang kemudian menjadi seorang percaya kepada Yesus, hidup di tengah situasi yang mungkin tidak ideal secara keluarga. Saudara, kisah para Rasul 16 ayat 1 ini memberi kita petunjuk bahwa ia menikah dengan seorang pria Yunani. Jadi kemungkinan besar bukan seorang yang percaya. Namun dia tidak membiarkan keterbatasan itu menjadi alasan untuk berhenti menanamkan iman kepada anaknya Timotius. Tahukah saudara, di tengah segala keterbatasan, Lois dan Eunike punya satu kesamaan. Mereka konsisten memelihara iman di rumah. Dan iman itu menghasilkan seorang pemimpin besar gereja mula-mula bernama Timotius. Saudara, apa sebenarnya makna iman yang tulus ikhlas? Ini kata yang dipakai Paulus dalam bahasa Yunani. Tulus ikhlas. Anupokritos. Tulus ikhlas. Anupokritos artinya apa? Tanpa kemunafikan, asli, murni, saudara. Iman seperti ini bukan sekedar tampilan luar atau formalitas ibadah. No. Ini melainkan keyakinan yang mengakar di hati dan terlihat nyata dalam tindakan sehari-hari. Iman tulus itu tidak dipengaruhi kepentingan. No. Tetap setia walau tidak ada keuntungan pribadi. Murni, konsisten di segala musim, baik diberkati ataupun sedang diuji. Saudara, ini iman tulus adalah iman yang akan menyentuh hati generasi berikutnya. Karena iman seperti ini, saudara, yang memancarkan kesaksian yang otentik, asli. Jadi bagaimana relevansinya bagi kita untuk masa kini? Tahukah Anda, banyak perempuan hari ini merasa tidak cukup berarti. Karena apa? Karena merasa aku biasa saja, tidak pernah tampil di mimbar desa, di mimbar besar, atau tidak memegang posisi tinggi. Tahukah saudara, Lois dan Eunike ini mengingatkan kita bahwa panggilan tertinggi seorang perempuan
justru seringkali terjadi di tempat yang paling sederhana. Apa? Rumah kita sendiri. Oh, kita mungkin tidak memimpin ribuan orang, tapi kita bisa mempengaruhi masa depan melalui cara kita membentuk satu hati, satu anak, atau satu cucu. Saudara, warisan iman tidak ditentukan oleh seberapa luas kita dikenal, tetapi seberapa dalam kita menanamkan firman Tuhan di hati generasi setelah kita. Lois dan Eunike ada pewaris iman antar generasi. Saudara, dunia sekarang bergerak sangat cepat. Banyak hal yang tidak mudah, yang sangat mudah sekali untuk teralihkan. Karir, pencapaian, teknologi, bahkan tren spiritual baru. Saudara, tapi ada satu warisan yang tidak tergantikan dan nilainya tidak lekang waktu. Apa? Iman yang murni dan tulus. Warisan ini bukan sekedar keyakinan pribadi. Bukan, saudara. Tapi ini api rohani yang berpindah dari hati ke hati, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah Lois dan Eunike dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ini adalah salah satu potret paling indah tentang bagaimana iman dapat diwariskan secara otentik. Saudara, Rasul Paulus menulis kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini pernyataan iman Paulus tentang Timotius. Satu ayat ini menyimpan dunia makna. Paulus tidak memuji kecerdasan Lois, status sosial Eunike, atau prestasi dunia mereka. No, dia sedang menyoroti iman, bukan iman yang dingin dan formalitas belaka, melainkan iman yang hidup dan tulus. Saudara, dari sini kita tahu iman itu bukan hanya doktrin. Lois Eunike memilih tidak membiarkan keadaan menjadi alasan untuk berhenti menanamkan firman. Mereka mengajarkannya kepada anak-anak sejak kecil. Iman bukan hanya doktrin di kepala, tapi ini pola hidup di meja makan, di percakapan, bagaimana merespon dan dalam keputusan-keputusan kecil. Di sini ada dinamika iman antar generasi. Iman yang jarang diwariskan secara otomatis hanya karena hubungan darah. Banyak kita orang tua yang setia, namun anaknya memilih jalan yang berbeda. Tetapi pada Lois dan Eunike, iman tidak mati di satu generasi, tapi mengalir bagaikan aliran air yang terus menyegarkan tanah baru. Ini artinya apa? Pewarisan iman adalah hasil dari keteladanan yang konsisten. Jadi anak-anak menangkap lebih mudah daripada mendengar. Kedekatan emosional iman mengalir lebih mudah saat hubungan antar generasi penuh kepercayaan dan doa yang tidak putus. Doa menjadi pagar rohani yang melindungi generasi penerus dari serangan dunia. Ketiga, keteguhan di tengah tantangan. Bayangkan betapa beratnya menjadi Lois Eunike. Mereka minoritas imannya di tengah lingkungan dan mereka mungkin memiliki suami yang non-Yahudi dan mungkin juga tidak paham pendidikan rohani, namun mereka tetap setia. Kuncinya di mana? Kemudahan bukan pada kemudahan atau situasinya, tapi keteguhan hati. Mereka tidak menunggu semuanya ideal, tapi mereka lah yang menciptakan suasana iman di rumahnya, walaupun banyak keterbatasan. Jadi pesannya bagi kita, ini undangan bagi kita semua, untuk menyadari peran kita membentuk iman itu tidak terbatas hanya pada ikatan biologis. Saudara, seperti mengajar sekolah minggu, kita berdoa untuk seorang anak rohani. Dan kita juga menghibur remaja yang goyah. Ini menunjukkan kasih Kristus pada generasi. Dan ini sedang melanjutkan warisan Lois Eunike. Jadi, prinsip ini, dari sini kita belajar beberapa prinsip, 3 prinsip besar. Iman itu ditangkap, bukan hanya diajarkan. Ditangkap, bukan hanya diajarkan, karena perbuatan berbicara lebih keras. Dan konteksnya bukan penghalang. Tuhan bisa bekerja meskipun keluarga, ekonomi, lingkungan tidak mendukung.
Dan tahukah saudara, generasi berikutnya adalah ladang utama. Prioritas rohani bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi, tetapi memastikan api iman terus menyala di hati generasi penerus selanjutnya.